I don't want to forgot to record again. Wow. Mbak Cika kita kembar loh by the way. Ya, nggak penting. Blaster. Okay, thank you to, well, where is it gone? Yeah, go on. Wait ya. Aku nggak nyuap-nyuap nih. Okay. Okay, can I start now? Okay. Okay, thank you and welcome to the filmmakers and the programmers. As you can see, there's a lot of people here that just watch your films. And right now we are going to begin the discussion. Okay. Maybe you want to introduce yourself first? Maybe from Andres? Hi, my name is Andres Suarez. I am the head programmer of Bogo Shorts. And thanks to an invitation that made the general director of the festival to Chica, Enedo, and the whole Minikino team, we were more than glad to welcome in Bogota a team of Indonesian programmers, filmmakers. And Chica, yeah, that's my introduction. Yeah. Okay. Just there. Bagi I'll yang stop there. belum tahu, film-film yang kalian tadi nonton itu ditayangkan di Bogota Short Film Festival di Kolombia pada Desember tahun lalu. Oke, mungkin berikutnya Kak Cika. Lagi live transcript bentar. Oke, maybe aja. we move on. This film festival. Maybe Sesa. Hai. Halo, kita pernah ketemu ya? Iya. Hello everyone, in English or Indonesian ya? Whatever you want. Oke. Indonesia is fine. Oke. Halo semuanya, aku Cesarina. Aku yang bikin film Cynthia short movie. Dan film ini didiscover sama Mbak Cika. Aku nggak apply kemana-mana. Jadi Mbak Cika yang nemuin terus sama Minikino di apa ya namanya ya? Di-expose kemana-mana, di-submit kemana-mana, dan terakhir sampai ke Bogota ya, Bogo Short Festival. Terima kasih untuk Minikino, especially Mbak Cika sama Mas Edo. Makasih ya. Makasih kayak lagi menang award. Ya gitu ya. Oh my god, gede banget muka gue. Tessa, maybe you want to tell the audience and also tell Andres why you have not submit this film anywhere. Maybe, I mean, it's a sad story in a way, but it's also like maybe an important one because people make film because they want to be watched, right? But something happened. Maybe you don't mind sharing why? Okay, just after I finished the movie, I got pregnant, but it's not an easy pregnant. I got problem with tumor and cyst, but not cancer. I mean, it's a kind tumor. Tumor by kind tumor. So I need to go on a full 1 year full of treatments. So there's no way I don't even what is it? Aku bahkan nggak mengurusi Cynthia ya. I mean the Cynthia is left over, and then the pandemic come in the second year. It was made like 2019. On the 2020, it was starting pandemic, I guess. All festivals were closed in that time. No submitting, no di postpone. Minikino juga postpone ya Mbak Cika?
Enggak ya? Wih, Lanjut. lanjut. Yeah, so it was a hard pregnancy, a hard labor, and then got pandemic too. So this movie is like nowhere to go with the almost what is it? Almost expired year, because I believe short movie is kind of 2 to 3 years age in festivals, right? If I'm not wrong. And suddenly, Mbak Chika is like contacting me, like, did you make this movie? I was like, how do you even know? How do you even know? And she said, it's a good movie. We want to put it in our, what is it, national competition? National competition ya Mbak Chika ya? National competition. Mbak Chika sibuk. National competition. And I don't even know it would relate to any other country's movie or any other family, because it's a really light movie. I mean, almost no it doesn't even have a problem or solving in there. It's just about it's actually a real experience with my family. It's like one day fighting in our family because of Cynthia, and of course Cynthia is the real person with the other name. And then I just tried to, what if I make it into a movie? And then we made it. It's not even have any money. Our family just gaining money by selling souvenirs. And then the money is collected in 6 months, and then we made the movie, and we don't even know if it's festival criteria, because it was 23 minutes long. So, well, it's come to now, it gets to many country, I guess, Bogota, and then Colombia, and then Bangkok, isn't it? Bangkok, Malaysia, I think. Yeah, I guess so many. I don't even know if it's related to other family, let alone it's related to other country. I mean, Colombia's, Andres said it was related to their culture too. So, well, it's a surprise. Thank you again, Minikino, and that's a long story about myself and this movie. Thank you for listening. I hope you like the movie too. Thank you. Oke, ternyata cerita di balik filmnya menarik juga ya. Dan panjang. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau ngomong panjang. Oke, berikutnya Zadam. Halo teman-teman semua yang di Bali. Terima kasih sudah menonton film Adam. Terima kasih juga buat Minikino, asik, sudah membawa film Adam untuk ke Colombia di Bogor. Juga thank you juga for Andres bisa melihat film saya dan bukan kombinasi sih, saya menyatukan beberapa film-film keluarga di Indonesia, dan saya salah satunya, dan saya sangat beruntung gitu film kami dipilih. Terus kalau bercerita tentang Adam, settingnya film Adam ini kan di Toraja. Toraja itu 8 jam dari kota Makassar. Jadi satu suku tua di Sulawesi Selatan yang masih kuat dengan budayanya gitu. Kadangkala banyak orang terus dari mancanegara melihat peristiwa adat, ada yang lagi ramai itu Rambu Solo, Rambu Tuka. Tapi ternyata ketika saya research ke sana bahwa kehidupan sosialnya
sangat menarik gitu, sangat hangat tentang bagaimana anak daerah rantau ke ibu kota untuk mencari apa sebenarnya kehidupan, kemudian pulang kembali untuk tetap menjaga atau menemani ibunya untuk sampai akhir. Gitulah. Gitu. Berikutnya Nirarta yang kebetulan sedang bersama kita di sini. Halo semua yang di sini juga. Halo. Perkenalkan saya Nirarta. Halo Mbak Syesha. Akhirnya saya ketemu lihat langsung. Mas Adam juga. Hai Andres. How are you? Hai Nirarta. Hai. Terima kasih Mbak Cika, teman-teman di Minikino juga. Saya Nirarta Basdiongkara. Saya saudara dari film Tergila-Gila. Saya senang banget film ini kepilih di Bogo Short. Sebelumnya juga senang banget karena produksi film ini tahun 2019. Udah 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya mungkin dibilang benar-benar yang serius deh buat film kayak gitu. Dan banyak dibantu sama teman-teman filmmaker di Bali. Jadi waktu itu saya nggak punya budget sama sekali. Saya cuma ngandelin teman-teman mau bantu saya nggak sih gitu. Saya punya skrip ini yang mungkin udah mengendap cukup lama. Saya ingin ngomongin tentang isu schizophrenic karena keluarga saya banyak yang mengidap schizophrenia kayak gitu. Dan saya rasa sebagai salah satu bagian dari keluarga yang punya keluarga yang mengidap schizophrenia itu nggak gampang ya. Dan selalu ada layer di sana gitu. Jadi saya campur-campur aja dengan isu sexuality gitu, coming of age. Dan awalnya sih saya nggak percaya diri sih sama ceritanya kayak gitu. Kayaknya cara saya bercerita kayaknya agak-agak gimana gitu. Dan untungnya waktu saya tunjukin ke Minikino dan akhirnya saya nggak nyangka juga kepilih waktu itu di S-Express dan Indonesia Raja. Itu awal dari semuanya sih, awal dari tour film ini gitu, sampai bisa pergi ke beberapa negara di Southeast Asia, ya nggak nyangka aja sih sejauh itu, dan akhirnya tahun 2022 I came to Bogo Short. Finally I met Andres to there, and that was my first experience in International Film Festival. I was so lucky, and thank you so much for Minikino for brought me there and give me such an opportunity. It's very important opportunity for me, especially as a Balinese filmmaker. I never been like dream to be there, and ya apalagi ya. Jadi dari saya itu sih, dan karena ini karena bisa bisa buat film, jadi nambah banyak teman-teman gitu, sampai akhirnya bisa buat film-film berikutnya. Menurut saya itu sangat penting banget, bisa berjejaring sama teman-teman yang lain. Akhirnya ya saya bisa bangga sih bisa bilang jadi filmmaker kayak gitu. Yeay. Terima kasih. Jadi yang berangkat ke Bogota juga ada dari Minikino, juga ada Kaido datang ke Bogota, dan Kak Cika juga. Katanya sih makanannya nggak seenak di Bali. Ada orangnya. Ada orang Nggak tahu bahasa Indonesia. Dia tusuk depan orang. Jangan cepu. Oke. Apakah ada yang mau bertanya ke filmmaker atau programmer? Aku belum kenalan. Oh iya, lupa. Aku jadi bukan cuman bikin roti tadi. So actually, Andres, because we are restarting the opening of Mesh Denpasar, it has art house cinema and also pop-up store. And in the afternoon, I made coffee and made noodle. So I'm the programmer and the chef. Noodle.
Yeah. How did you get that? We have not sell it in Jakarta. But I'm just such a lucky person tonight because now I can say hello to everyone, and I'm also part of Mini Kino. I'm the programmer, and it's just really like an honor because without filmmakers, there will be no festival, no films to bring, no films to show, no films to interact with other culture. And I mean, I'm just grateful that you are still making films despite that everyone say you have no money. And you know, it's really like, We all don't have money, Chika. yeah, so yeah, you know, it's really like interesting. Why are you doing this? Are you masochist or something? I don't know. How's Colombian filmmakers? Do they keep on saying the same thing? Andres, that's my first question, maybe to Andres. So yeah, we all make ourselves the same question. Why do we keep doing this? We're all crazy. Apakah ada yang mau bertanya? Tanya dong. Tuh. Atau kita yang bertanya. Atau berkomentar, ingin mengapresiasi filmnya. Sadam, you can also ask. Sadam boleh kok nanya. Iya nih, mau tahu bagaimana menurut teman-teman yang habis nonton film kami gitu. Apakah teman-teman mengalami juga hal yang serupa atau gimana? Halo, pakai bahasa Indonesia aja ya. Nama saya Angga. Mungkin sedikit komentar sih tentang film yang setelah saya menonton ini. Pertama film yang Adam itu Far Away from Memories itu. Ya. Iya. Dan itu saya sebenarnya agak mengalami, itu film yang menarik bagi saya karena mengangkat dari etnis Toraja gitu kan. Nggak banyak yang mengangkat filmnya gitu kan. Habis itu pas waktu saya menonton saya mengalami kebingungan. Siapa yang mati sebenarnya? Iya. Sebenarnya karena saya tahu begini kan, di dalam masyarakat Toraja saya ngerti bahwa di dalam masyarakat Toraja ketika seorang itu tidak memiliki dana yang cukup, maka mereka tidak dianggap meninggal, tetapi masih sakit gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya ketika ada percakapan antara ibu dan anaknya, kayak mak saya dulu yang pergi ke surga gitu kan, titip ini, habis itu emak dulu, kemudian habis itu kayak siapa yang mati ini sebenarnya gitu kan. Dan habis itu kayak saya terjebak pada pikiran itu sampai who's dead gitu kan. Oke, tapi mungkin saya bisa diberitahu siapa yang mati, apakah ini, oke mungkin agak spoiler ya, tapi saya penasaran banget gitu. Tapi saya suka dengan filmnya, saya suka dengan bagaimana komedi yang dihasilkannya, sangat-sangat enak banget, terutama khususnya tiba-tiba berubah menjadi Yesus. Itu cerdas. Saya harus bilang, saya suka. Karena dia terus naik gitu kan, dari tentara, dari polisi dan jaksa, yang terakhir Yesus gitu kan. Bagus sekali. Yang kedua film Cynthia, saya suka banget film itu karena menurut saya itu film yang secara visual itu paling enak. Kolorisnya itu seperti menggunakan di syuting dengan film Kodak yang Gold 200 gitu kan. Bagi saya itu bagus banget gitu kan, pemilihan Mazda Wagon, dan habis itu kayak kemudian dari bukunya bagus banget. Saya suka secara visual, dan habis itu film itu mengingatkan saya pada keluarga saya di mana kita melakukan penjudgementan di dalam mobil, dan agak sedikit menguncang trauma sebenarnya. Tapi kenapa sih misalnya mengapa memilih mobil sebagai sebuah tempat untuk membicarakan begitu kan? Apakah mungkin ini pengalaman pribadi ataukah ada teknis dan bagaimana kesulitan untuk melakukan syuting di dalam mobil gitu kan? Karena kan kalau film action kan mungkin budgetnya banyak ya. Kalau yang ini bagaimana gitu kan? Syuting di dalam mobilnya gitu. Habis itu ini filmnya Nirata. Nah,
Ini film yang saya tidak tahu bagaimana harus mengomentarinya. Ini yang kedua, tidak tahu apakah, tapi ada perasaan tidak nyaman ketika menontonnya. Saya film ini membuat saya apakah sedikit tanda kutip ya. Saya merasa agak sedikit tidak nyaman dengan bagaimana si Gonggeknya itu melihat pamannya gitu kan. Di satu sisi ini bisa dimaknai sebagai kebangkitan seksualitas seorang anak remaja begitu kan. Di mana dia ingin mengeksplorasi dirinya. Namun di satu sisi ketika itu diarahkan ke pamannya, saya agak unsettling saja. Saya tidak tahu bagaimana yang lain. Yang kedua adalah apa sebenarnya yang ingin diceritakan lewat film ini? Karena kan Belinda bilangnya itu membicarakan tentang skizofrenia. Bagaimana film ini menjelaskannya? And for Andreas, why you choose for this film? Mengapa memilih 4 film ini gitu kan? Apa yang membuat film ini dijadikan satu? Gitu. Ya, ini pertanyaan juga sama buat Mbak Cika. Kenapa sih Mbak Cika sama Kak Andreas itu memilih 4 film ini dijadikan satu gitu? Oke. Hold on. The last one was a bit tough question for Nirata. My question was a little bit busy. Okay. Question for Andres. Be patient. Why Did you choose Choose these 4 films? 4 film. I answer first. Well, I selected maybe 15, and Andres is the guilty one. He has to answer this question. No, I mean, like, the final decision is Andres and Bobo Shorts. So I answer my question. Andres, you want to go first? When we were thinking of the Indonesian short film program, we were thinking about topics that were related to Colombian culture in any ways. And family has been always the center of many Colombian short films, not that much in feature films, only in comedies, maybe. But family is a universal experience, I can imagine. You can imagine. And the way these short films portrayed family relationships, it was really interesting because it was quite the opposite of the things we make in Colombia. Because here you can find the problems and the secrets come to the surface, right? And in Colombia, it's more like things so private, like the things you don't say, you don't talk about. You know, it's really private and secretive, and Intimate. it was really interesting to see short films that took everything out. You know, it was really interesting to see this. Thank you. Thank you so much, Andres. Oke, untuk film Adam, pertanyaannya siapa sih yang mati jadinya? Di draft 4 ya. Draft 4 itu saya berpikir untuk membuat Adam sendiri gitu. Di draft 4 gitu. Adam menjadi di ending menjadi sendiri. Switch lah tentang kesendirian ibunya yang ditinggalkan, dan dia harus juga merasakan apa yang dia rasakan ibunya. Tapi berjalannya saya di sebulan sebelum syuting, saya sebulan di Toraja mengenal lebih dalam lagi tentang aktivitas keseharian mereka, dan saya berpikir bahwa tidak ada yang meninggal. Oh, Gitu.
Oh begitu. gitu. Dan jadinya tidak ada yang meninggal. Mereka hanya Adam yang duluan bangun. Oh. Gitu. Dan mengingat tentang apa yang keberanian Adam untuk memberikan kegelisahannya selama dia merantau, kemudian apa pilihan-pilihannya dia untuk pulang ke rumah untuk tidak ada hal yang harus dia harus dia tonjolkan di keluarganya, tapi pilihannya dia untuk bisa bersama-sama ibunya gitu. Jadi ya sebenarnya menjadi di ending itu saya berikan ke penonton, tapi saya sebagai maker memilih untuk mereka tidak pergi gitu. Tapi bersama. Iya. Oh. Itu. Oke. Kalau untuk Cynthia, kenapa di mobil adegan berantemnya? Kenapa percakapan ini ada di mobil di film kamu? Iya, kenapa ya? Sebenarnya, makasih udah nanya ya. Mas siapa tadi namanya? Ini boleh panjang nih, apa gimana nih? Boleh. Kalau jawab panjang banget loh. Jadi kenapa mobil? Soalnya itu tuh sebenarnya perlu media ketika orang tuh dipaksa jujur gitu. Kayak di mobil tuh sebenarnya kenapa di mobil tuh supaya awkward. Itu support yang gede banget ketika kita semua ada di siapapun kalau ada di mobil mau nggak mau tuh awkward gitu kan. Sorry ada Andres ya, so I will answer in English. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja jadinya. Ya, jadi aku ada kerjaan. Oke. Jadi kenapa di mobil itu sebenarnya mencari media secara intens itu membuat hawa jadi intens bikin jadi tegang. Kalau di satu ruangan yang sempit orang nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau di restoran orang bisa bisa distract dengan anything gitu, pesan makan apa orang lain. Di mobil tuh nggak ada orang lain, sempit, bahkan nggak bisa berdiri, nggak bisa belok kanan, nggak bisa belok kiri, mau nggak mau tuh itu support orang untuk jujur gitu. Sebenarnya itu aja sih kenapa aku nyari tempat sempit bergerak dan itu biar keluar emosinya, biar ini kan talkative ya filmnya. Aku ngebayangin kalau ini di ruangan itu akan jadi sunyi banget gitu. Jadi aku nyari media tuh yang bergerak, moving. Jadi itu secara mood juga kan ini dengerin orang berantem, orang ngomong doang, orang ngapain. Jadi moodnya tuh dengan background yang berubah-berubah tuh moodnya tuh kecipta gitu. Nggak cuman dengerin boring banget ya kalau ini di WC gitu kan. Terus kalau soal apa tadi bikinnya ya, proses bikinnya bukan sih tadi tanya ya? Ya, apakah ini dari kejadian nyata? Iya, itu mama saya beneran, papa saya beneran, itu kakak saya beneran, dan satu lagi tuh aktor itu menggantikan saya di posisi itu si almarhum Ade Firman Hakim itu menggantikan posisi saya di situ sebagai driver dan sibling. Dan bayi itu juga beneran itu. Jadi emang kita emang pas kejadian benerannya itu, tapi nggak ada yang selingkuh di kejadian benerannya. Oh, oke. Kepalanya lagi mikir ya, emaknya selingkuh. Enggak, mama saya nggak selingkuh, kakak saya juga. Itu cuman bumbu biar lebih ada problem ya, karena sebenarnya kalau aslinya nggak ada problem sama sekali sebenarnya. Kita cuma pergi ngambek-ngambek aja sama tamu, tapi nggak punya secara etika kita nggak dididik untuk gitu kan sama tamu kan. Masa tamunya suruh pulang, ini suruh ini kan yang ada sebel-sebel tapi disuguhin makanan gitu kan. Ya udah jadinya
Jadinya kita nambah problem aja yang lebih big gitu untuk berantem. Karena pada endingnya juga pulang-pulang lagi bawain kelapa juga ke Cynthia juga. Kita juga gitu, bete-bete berantem-berantem pulang-pulang bawain makanan juga ke dia gitu. Jadi sebenarnya itu kita banget ya. Ngomong-ngomong doang nggak ada selesai-selesainya juga gitu, sama-sama aja. Terus sama proses ya. Kalau proses sih itu parah banget sih. Itu selain karena uangnya nggak ada, itu budgetnya 65 juta by the way. Itu nggak tahu aku, itu gede apa kecil ya? Cukup. Pas-pasan ya. Pas-pasan. Pas-pasan. Kalau soal proses, ini sejujurnya ini film tersusah yang pernah aku syuting ya. Dari aku jadi DOP sama jadi director, itu tuh susah banget. Karena aku tuh mengcombine, jadi kayak kata Mbak Cika, masokis juga ya aku. Aku mengcombine 4 unsur paling susah kan, yang di film pertama traveling, itu kan susah banget ya, mobil. Kedua, aku harus berurusan sama talent yang susah semua. Jadi papaku, mamaku tuh umur 72 waktu itu. Harus ngafalin skrip, running terus. Whole script itu kan running terus ya, cuman dibagi jadi 2 babak. Jadi dia harus sekali ngafalin tuh 11 menit dari dialog, 11 menit, dan itu nggak boleh dipotong. Jadi kalau sekalinya motong, nggak nyambung emosinya, jadi harus diulang lagi, dan itu kan kakek-kakek ya, nenek-nenek, 72 tahun, nggak bisa ngomel, dan juga ya pasti lupa gitu kan. Ya akhirnya itu susahnya. Plus ketiga bayi. Ya tahu sendiri lah ya bayi gimana. Terus keempat tuh mobilnya tuh mobil tua, jadi mobilnya tuh kita berurusan itu nggak power steering lagi. Jadi ya udah masalahnya tuh masalah demi masalah. Terus daylight kan, jadi kalau daylight kan kita harus keterbatasan waktu juga. Jadi syutingnya tuh wah salam banget deh pokoknya. Sumpah jangan ya, nggak usah lah nyusahin diri gitu ya, nggak usah lah bikin yang campur-campur. Susah tuh satu aja, kalau bikin film nggak usah digabung-gabung. Susah. Ini curhat ya. Udah Kalau ya jokes, gitu. Kalau jokes Iko Uwais itu dari siapa? Itu aku original loh. Original. Lucu nggak? Ada punya tebakan nih. Iya itu Iko Uwaisnya original dari aku. Semoga lucu. Hey, did I tell you, Sesa, that one of the volunteers of Bogo Shorts actually recognized the joke because he was a fan of Iko Iko Uwais. Uwais. Yeah, Aku so juga fans. Alexis was the one that say, hey, like I like the joke, in Cynthia film. I think that's really smart. I asked him like, which one? Do you understand? And then he said, yeah, I watched the rape. Oh my goodness. So it's really funny to like, oh, somebody actually appreciate the Pas lihat receh ya. Ternyata Columbia receh juga. Yeah, that is cute. That's a good Uwais. Udah, makasih. Nggak panjang-panjang banget kan? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin 2 pertanyaan terakhir. Tadi bukannya ada pertanyaan buat itu ya? Oh iya. Wah, Maaf. nih. Silakan. Ngantuk gara-gara Oh, iya. aku ngomong panjang. Tadi pertanyaannya itu ya apa? Ngerasa nggak nyaman. Sebenarnya saya nulis juga nggak nyaman sama sama cerita ini gitu. Tapi saya berusaha apa ya? Ini kan observasi saya sendiri gitu. Gimana sih kalau kita waktu tumbuh besar itu mengenal seksualitas gitu. Itu aja ya. Tapi bedanya itu cewek pemeran utamanya ya saya kalau lihat sendiri cowok beda gitu. Nah ini jadi hal yang menarik karena seingat saya waktu tumbuh besar juga
pertama kali remaja kita kenal tentang seks dan lain sebagainya, itu juga kita explore ya gitu. Dan saya punya sepupu cewek banyak gitu, dan karena mereka dekat sama saya ya saya sering ya lihat sendiri gimana di keluarga kita yang biasa tertutup, apalagi yang selalu sopan, yang selalu menjaga image keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang ingin saya ini kan sampein gitu. Kalau coming of age itu di Bali gitu, apalagi dari keluarga-keluarga yang berkasta gitu, itu agak-agak terlalu jaim gitu, dan kayak gila rasanya gitu. Tapi akhirnya ya dilakukan juga gitu. Nah, sangkut pautnya itu ya pada yang saat sama juga ada keluarga yang benar-benar memang schizophrenic, dan betapa stresnya kita gitu hidup di keluarga yang satu member kita bahkan ada 2 yang memang juga schizophrenic gitu, sering ngamuk sendiri, jadi itu kayak collide jadi satu, dan benar-benar membuat suasana itu nggak nyaman, membuat kita sendiri juga nggak bisa settle gitu. Rasanya kok panas banget rumah itu gitu, atau rasanya benar-benar ingin pergi aja gitu. Dan memori-memori itu yang akhirnya ya kenapa nggak saya buat film tentang itu awalnya gitu. Dan ya nggak nyaman karena saya harus membuat sesuatu yang dekat dengan saya gitu. Ya kayak ditelanjangi gitu. Itu ya kenapa saya nggak nyaman. Yang kedua gitu, kenapa maksudnya nyambungin, ini kan ngomongin schizophrenic, tapi juga saya tuh ingin memfokuskan tentang coming of age, masa-masa transisi. Saya suka dengan tema-tema itu karena memang bagi saya sendiri transisi dari anak kecil menjadi remaja itu yang selalu saya ingat gitu, nggak mudah gitu. Dan itu menjadi suatu poin yang selalu menarik untuk saya gitu. Jadi sebenarnya di sana sih gitu. Cara bercerita yang memang mungkin agak lambat, pace-nya juga lambat. Memang itu pilihan saya secara sadar gitu. Karena ya mungkin saya senang nonton film-film yang kayak begitu juga gitu. Jadi itu mempengaruhi saya. Ya kadang-kadang saya ini juga ya ngeliat reaksi penonton kayak bingung kayak gitu. Ya udahlah. Maksudnya seneng-seneng saya dalam hati sih egoisnya gitu. Tapi ya kalau saya nggak bicarain itu kapan lagi gitu. Karena menurut saya di Bali nggak ada yang mau ngomongin tentang hal ini gitu. Padahal kalau kita cerita, oh ya aku juga ngalamin ini kok, aku juga punya keluarga gini kok gitu. Semuanya selalu pingin yang ngeliatin yang indah-indah aja gitu. Kayaknya bosen banget gitu. Apalagi di Bali filmmakernya juga ketika diajak diskusi lebih suka glorifikasi budaya sendiri kayak gitu. Jadi ini saatnya menurut saya ya udah sama teman-teman yuk kita buat sesuatu yang agak beda gitu. Kita jujur aja ngomongin budaya kita sendiri gitu tanpa harus mengindah-indahkan Bali begini, Bali begitu. Padahal kita punya masalah loh gitu. Yang ya orang Bali kan memang lebih tajam ke dalam, tumpul keluar gitu. Gitu aja sih. Gitu ya. Lalu setelah screening, apakah ada komentar dari penonton yang mungkin punya anggota keluarga yang schizophrenic, dan apakah ada komentar tentang itu? Ya, pernah sih beberapa kali ya. Jadi ini jadi pembahasan dalam kayak gitu. Karena filmnya nggak cuma ngomongin tentang schizophrenic aja gitu, tapi ngomongin tentang gimana kita tumbuh besar gitu. Ada misalnya saya yang ngomong sama audiens yang cewek gitu, kamu ngerasain nggak sih itu kalau tumbuh besar itu kamu juga ngalami hal-hal itu gitu.
nyium-nyium bantal gitu, gesek-gesek. Sorry ya, maaf gitu. Maksudnya itu kan suatu yang normal gitu. Ya dari sana kita ngomong panjang lebar ya gitu tentang sexuality, dan juga bagi teman-teman yang schizophrenic, punya keluarga yang schizophrenic, ya mereka tahu betapa itu ini ya apa namanya, nggak enak gitu. Kan biasanya kalau orang buat schizophrenic cerita tentang keluarga yang punya mental illness kayak gitu, yang menjadi subjek cerita utama itu adalah yang schizophrenic itu, untuk dikasihani kadang-kadang gitu. Tapi gimana keluarganya gitu? Karena saya ada di dua sisi gitu. Satu sisi saya tahu keluarga sering disalahkan. Misalnya ada yang nggak bisa mengatasi schizophrenic, akhirnya diborgol, di kerangkeng, dipasung kayak gitu. Tapi saya ngerti juga posisi mereka gitu, karena gimana gitu caranya ngendel akses obat kita nggak tahu, edukasi kita nggak tahu gitu. Tapi saya tahu itu juga nggak benar gitu. Nah, ini yang masih sering sih ada, dan saya sempat ketika buat skrip ini konsultasi dulu ke rumah berdaya gitu, ketemu psikiaternya. Saya ngomong nggak cuma satu psikiater aja, tapi beberapa. Saya juga minta approval gitu, minta validasi gitu, bener nggak sih yang saya buat ini, atau saya cuma berusaha menvisualize mensensasikan cita-cita seperti ini gitu. Tapi ya saya harus jujur gitu, ini juga berdasarkan pengalaman saya, dan saya mau diskusi tentang ini gitu. Ya ini sesuatu yang nggak gampang untuk semua orang, selalu ada dua sisi, ya udah gitu aja. Oke, berat. Mungkin kita ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau enggak kita bubar nih. Aku mau nanya. Oh, oke. Silahkan. Aduh, gak usah di-shot juga dong. Aku mau nanya sama Mas siapa? Schizophrenia movie. Mas Nirarta. Iya, itu tuh bisa ditonton nggak sih online atau gimana? Aku penasaran banget sama Mas Adam ya, juga. saya kirim link ya, Pertanyaan Mbak yang sama, Sesa. apakah? Apa? Ntar saya kirim link ya. Yeay! Dapat link. Mas Adam juga pertanyaan yang sama, walaupun aku udah tahu endingnya ya, nggak ada yang mati. Pertanyaannya sebentar sekali tadi ya. Aku mau nanya sama Mas Gerarta ya. Itu apakah film ini komunikasi jadi wadah komunikasi yang baik? Maksudnya any difference impacting you after making this movie as a communication to your audience, or untuk pihak medis gitu? Is there anything worth it? I mean, I don't know what tujuannya apa gitu Masnya bikin ini, belinya bikin ini, tapi apakah ada beli ya? Maaf. Nggak apa-apa. Mas kan Jawa ya, maaf. Maksudnya gimana ya? Setelah bikin itu, apa ada something impacting from the medical or from the movie or from Indonesian? Karena kan aku sendiri juga nggak familiar dengan diagnosis mental illness. Kita kan cuma tahu, maaf ya, di sini cuma kayak dia mental illness, satu kata gitu, nggak ada skizofrenia, nggak ada bipolar, nggak ada apa-apa. Kita cuma tahu ini orang mental illness, that's it. Kita kan nggak ada edukasi, kita secara sosial kita agak stigma, anaknya kita stigma banget kan, pasti Masnya ngerasain. Nah, apakah setelah bikin film ini tuh ada sesuatu impacting, something new yang kebuka, ataukah ada komunikasi yang baru dari orang yang sama atau something gitu?
Manggilnya Sir katanya. Sir, Sir jauh Edu. banget ya. Eh, Makasih Mbak Tessa. Ya. Kalau saya sih personally itu relief ya, maksudnya rasanya keluar semua gitu. Ada sesuatu yang buat saya puas gitu. Kalau udah dari skrip, maksud saya intensinya itu, saya juga nggak punya intensi yang kayak, oh aku ingin agar schizophrenic begini-begini, kayak template proposal itu nggak ada gitu. Maksudnya ini kayak secara pribadi saya ingin explore aja dan mengekspresikan. Kebetulan aja isunya itu sangat terkait dengan mental illness yang dimana di layer dengan coming of age. Nah, tentu saya juga berharap film ini bisa jadi medium gitu ya. Makanya saya waktu itu ngobrol juga sama teman-teman yang komunitas schizophrenic kayak gitu. Ada berarti ya komunitas? Ada di Bali, ada Denpasar kayak gitu. Sebelumnya saya juga emang main ke sana, kebetulan juga ada satu sepupu saya dirawat di sana. Jadi akhirnya ada BPJS gitu ya, karena obat untuk schizophrenia ini lumayan mahal. Dan akhirnya bisa ditanggung oleh BPJS karena memang perjuangan dari beberapa pihak di sana kayak gitu. Juga saya berharap ya film ini bisa nggak bisa timeless gitu, dalam artian kita masih punya hal yang kayak begini yang terus dibicarakan terus, tapi nggak pernah benar-benar didokumentasikan secara berapa sisi gitu. Kita cuma ambil penderita mental illness-nya itu sebagai objeknya aja gitu. Tapi kita juga harus bisa memahamin di luar itu ada keluarga juga gitu. Maksudnya ya tentu saya ingin berharap bisa film ini nantinya saya nggak tahu dengan organisasi yang benar-benar peduli dengan mental illness itu bisa dipakai atau gimana jadi bahan diskusi gitu. Sih, maaf ya kepanjangan. Apa-apa. Makasih. Sama-sama. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis. I want to thank you all the filmmakers and the programmers for attending this discussion. But before we sign off, maybe Andres, you want to say a closing statement? And selling social media. Oh, I was thinking, actually, I was thinking that Nidarta's short film is the one that has the most impact on the audience. It usually does in the film program, because it addresses, it depicts the sexuality of people that we are not frequently seeing as sexual active people, you know. And that reminds me of a Brazilian filmmaker that is making a documentary about sexuality in people with disabilities, like people who cannot walk or things like that. And he himself is someone who cannot move like all his body, and he's like the only one in Brazil that has a disability, and he's making films, right? And he says how in history disabled people has been seen as angels, as monsters first, then you have seen them as people like possessed by Satan, something like that, and now we see them as angels, like they're all good, all kindness, no sexuality, and that bothers them as well, you know. It's like we've never been able to see them as human beings, and that, no, it's really interesting to see films that shows some other dimensions of these people. I think it's necessary
for us to see them. Yeah. Thank That's you. that. Andres. Thank you, Andres. And thank you, Chica, Enerde, Miralta, Cesar, Sadam. It's really been nice, these discussions with you and the audience. I think this is the last one, and I'll miss them. I'll miss to wake up at 7 a.m. But it's 1 p.m. there, right? Yeah, I'm in Berlin right now, but it's I read last night, so it's like 7 a.m. still. So looks like we have to make another program also with a mix of Yeah, Colombian shorts. Like Colombian films, you should show Colombian short films there. Think we will. Thank you, really. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Apa? Gracias. Gracias. Yes. Yes. Buenas Yeah. noches. Oh no, iya kan? Enggak ya, bukan ya? Apa sih? What's called good night? Muchos Buenas- gracias. Buenas Buenas noches. noches. Oh, Buenas noches. buenas noches, Andres. Bonjour. Buenas noches. Oh, different. Okay. Okay, thank you everyone. It's been a really good discussion. Jangan lupa ya linknya. Dan jangan lupa ketika keluar dari sini kita ada kotak donasi kalau kamu menyukai film-film yang kamu tonton hari ini. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak. Semuanya. Bye. Oh iya, foto dulu. Andres, Ayo foto. we have foto. to take a picture first. Siapa yang foto? Kak Fira bisa Coba lihat screenshot. screenshot. I think I can do screen record. Hold on. Oh iya. Oh iya, bisa tunggu bentar. Can you screenshot Kak Cika? Oke. Oke. Unos, dos, tres. That's it ya. Tunggu bentar. Wait, save. I think let's take another one just in case I. Oke. Ada lagi ya. Ada lagi. 1, 2, 3. Indonesian loves taking picture. Yes. Sekali lagi, no, I lie. Enough. Enough. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Bye.